Hai semuanya, perkenalkan nama saya Febri Suprana Dewi, NPM 1962201081. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persekutuan, pembentukan, operasi, dan perubahan keanggotaan, di mana materinya ada sifat entitas persekutuan, yaitu regulasi, hukum, persekutuan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH-PER, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD Indonesia tertera definisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap sekutu ke sekutu lain dari kreditor dalam kesekutuan. Selanjutnya ada definisi persekutuan. Pada KUHP per bab 8 bagian 1 pasal 16 menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan yang nanti akan dibagi di antara mereka. Yang pertama, di sini ada asosiasi dua orang atau lebih. Kedua, untuk menginvestasikan ke sesuatu. Dan ketiga, usaha untuk mencari keuntungan. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan pembentukan persekutuan. Salah satu keuntungan utama dari bentuk persekutuan adalah mudah dalam pendirian. Fakta pendirian kesekutuan harus mencakup hal-hal berikut: nama dari persekutuan dan nama dari para sekutu. 2. Jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan. 3. Kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dengan metode di mana kontribusi modal di masa depan. Penjelasan lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian termasuk gaji, bunga atas saldo modal, bonus, batas penarikan dalam mengantisipasi laba, dan persentase yang digunakan untuk mendistribusikan sisa keuntungan dan kerugian. Prosedur yang digunakan dalam perusahaan persekutuan seperti penambahan sekutu baru dan berhentinya sebuah sekutu. Dan aspek lain dalam operasi yang diputuskan oleh sekutu seperti hak manajemen dari masing-masing sekutu, prosedur pemungutan suara dan metode akuntansi. Di slide berikutnya di sini ada karakteristik utama lainnya dari persekutuan, bagian dari KUHP PER dan KUHD yang terkait dengan pembentukan dan operasi persekutuan yang terkait dengan penghentian dan likuidasi persekutuan. Pertama, di sini ada perjanjian persekutuan, persekutuan sebagai entitas terpisah. 3. Sekutu adalah wakil atau agen persekutuan. 4. Kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. 5. Hak dan kewajiban sekutu. 6. Kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan dan berhentinya sekutu. Next, jenis-jenis persekutuan. Yang pertama di sini ada Limited Partnership atau LP, Limited Liability Partnership LLP, Limited Liability Limited Partnership LLP. Di slide selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Berikut adalah saldo akun pada tanggal 31 Desember. Ilustrasi akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Di sini ada kas 3 juta, liabilitas 10 juta, persekutuan 7 juta, yaitu modal Aldi 15 juta, peralatan 20 juta. Dikurangi akumulasi penyusutan 5 juta. Total dari segalanya adalah total aset 25 juta, total liabilitas dan modal 25 juta. Aldi membutuhkan bantuan teknis tambahan untuk meningkatkan penjualan dan menawarkan kepada Bayu sebuah kepentingan dalam bisnis tersebut. Aldi dan Bayu setuju untuk membentuk persekutuan bisnis. Aldi telah diaudit dan dinilai aset netonya. Hasil audit dan penilaian menyatakan bahwa liabilitas sebesar 1 juta tidak dicatat. Persediaan memiliki nilai pasar sebesar 9 juta dan peralatan memiliki nilai wajar 19 juta. Aldi dan Bayu menyiapkan dan mendatangi perjanjian persekutuan yang mencakup semua kebijakan operasi yang signifikan. Bayu akan kontribusi uang tunai sebesar 10 juta untuk sepertiga kepemilikan modal. Di sini persekutuan AB mengambil alih semua usaha Aldi dan menganggap sebagai utang. Jurnalnya untuk mencatat kontribusi modal awal pada pembukuan adalah sebagai berikut. Di sini pada tanggal 1 Januari 2021, kasnya di sini ada 13 juta, persediaannya 9 juta, peralatannya 19 juta, liabilitas 11 juta, modal Aldi 20 juta, modal Bayu 10 juta. Pembentukan persekutuan AB adalah Aldi dan Bayu dengan kontribusi modal dari Aldi dan Bayu. Di sini adalah jurnal
untuk mencatat kontribusi modal awal pada pembukuan tadi. Ya, di slide sebelumnya itu adalah tentang ini saldo akunnya pada tanggal 31. Next, akuntansi untuk operasi persekutuan. Laporan keuangan persekutuan disusun untuk kepentingan sekutu dan terkadang untuk kreditor persekutuan. Di slide selanjutnya ada akun sekutu. Akun modal, pertama ada akun modal. Akun modal seorang sekutu bisa bersaldo debit, disebut juga dengan defisiensi atau kadang-kadang disebut defisit atau defisit, yang terjadi karena kerugian dan penarikan modal seorang sekutu melebihi kontribusi modal dan pembagian keuntungan. Akun FRIVE, akun penarikan yang terpisah terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup ke akun modal sekutu pada akhir periodik. Contohnya, di sini saya akan menjelaskan contoh dari slide ini. Jurnal berikut dibuat dalam pembukuan persekutuan AB untuk penarikan kas sebesar 3 juta oleh Bayu pada tanggal 1 Mei. Prive Bayu yaitu 3 juta, kasnya 3 juta. Penarikan sebesar 3 juta oleh Bayu. Jadi penarikan sebesar 3 juta oleh Bayu karena Prive Bayu 3 juta dan kas Bayu juga 3 juta. Selanjutnya ada akun pinjaman. Baik, di slide berikutnya ada perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan persekutuan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau pengunduran diri dari sekutu saat ini. Kedua, struktur hukum dari persekutuan mensyaratkan bahwa penerimaan sekutu baru atau emission of a new partner secara tidak langsung merupakan persetujuan dari semua sekutu saat ini. Berhentinya atau penarikan sekutu dari persekutuan merupakan disosiasi dari sekutu tersebut. Disosiasi sekutu tidak harus berarti pembubaran dan penutupan dari persekutuan. Itu adalah definisi atau penjelasan dari perubahan anggota. Baiklah, di sini saya sudah menjelaskan tentang materi pembentukan atau persekutuan itu tadi. Terima kasih. Semoga yang menonton memahami dan mengerti. Bye.